Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMK HKTI 2 Purworejo Kelampok. Berjumpa kembali bersama saya Bapak Arif Baliman pada mata pelajaran Pemeliharaan Kelistrikan Kendaraan Ringan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat sehingga pada pagi hari ini bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh berbasis online. Dan pagi hari ini kita akan membahas konstruksi dari sistem pengisian regulator mekanik. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar supaya kegiatan pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Siswa-siswi yang saya cintai, seperti yang tadi sudah saya singgung bahwa hari ini kita akan melanjutkan membahas tentang poin yang ketiga, yaitu konstruksi atau komponen dari sistem pengisian regulator. Sebelumnya kita bahas dulu tujuan pembelajaran pagi hari ini. Yang pertama adalah melalui kegiatan mengamati tayangan media slide PowerPoint dan video, serta penggalian informasi dari referensi, peserta didik dapat memahami komponen dan konstruksi sistem pengisian sesuai buku literatur dengan teliti, santun, bekerja sama, dan menghargai pendapat orang lain. Baiklah, siswa-siswi yang saya cintai, kita langsung saja bahas materi tentang konstruksi dari sistem pengisian regulator. Sistem pengisian dengan generator AC sekarang memang paling banyak digunakan dibandingkan sistem pengisian generator DC ya. Dikarenakan ada beberapa kelebihan dibandingkan generator DC atau dinamo, antara lain pada daya yang sama maka ukuran alternator akan lebih kecil dibandingkan dengan dinamo. Kemudian yang kedua, tidak memerlukan cathode relay untuk mencegah arus dari baterai mengalir ke dinamo atau ke alternator, tetapi menggunakan komponen yang namanya dioda, yang bentuknya juga lebih kecil, simpel, dan tidak memakan tempat. Kemudian kelebihan yang ketiga, sistem pengisian alternator, yaitu usia sikat lebih lama, sebab sikat berhubungan dengan slip ring, di mana konstruksi slip ring adalah rata seperti pada lahar, sedangkan pada dinamo sikat berhubungan dengan komutator yang konstruksinya bergaris-garis. Kemudian sistem pengisian alternator dibagi menjadi dua tipe, yaitu regulator mekanik dan IC regulator. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu sistem pengisian regulator mekanik. Sistem pengisian regulator mekanik merupakan sistem pengisian yang menggunakan generator AC atau alternator sebagai pembangkit listrik dan menggunakan regulator mekanik sebagai kontrol kerja sistem pengisian. Adapun tata letak komponen pada kendaraan, ini tata letak dari beberapa komponen pada sistem pengisian regulator mekanik yang terdapat pada kendaraan. Kemudian komponen dari sistem pengisian alternator pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, yaitu yang pertama ada baterai,
yang berguna untuk menyimpan dan menyuplaikan listrik ke sistem pengisian, ke sistem kelistrikan yang membutuhkan. Ya. Kemudian ada kunci kontak yang bertugas untuk memutus dan menghubungkan arus listrik dari baterai ke rangkaian sistem pengisian. Kemudian ada lampu CHG atau lampu indikator sebagai informasi atau indikator dari sistem pengisian apakah masih bisa bekerja dengan baik atau tidak. Kemudian ada fuse sebagai pengaman apabila ada arus yang berlebihan akibat konsleting. Kemudian ada regulator yang bertugas untuk mengatur tegangan dan arus yang dihasilkan alternator dengan cara mengatur kemagnetan pada rotor alternator. Kemudian regulator juga berfungsi untuk mengatur hidup dan matinya lampu indikator pengisian sebagai informasi kepada pengemudi bahwa sistem pengisiannya masih berfungsi dengan baik atau tidak. Kemudian yang terakhir ada alternator. Nah, ini komponen yang paling utama ya, yang bertugas merubah energi gerak putar jadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan merupakan arus bolak-balik ya. Untuk merubah arus AC menjadi arus DC digunakan dioda yang dipasang menjadi satu bagian dengan alternator. Kemudian arus yang dihasilkan alternator nanti akan disuplaikan ke sistem kelistrikan yang membutuhkan dan untuk mengisi ulang baterai. Nah, sekarang kita bahas konstruksi alternator. Nah, ini ada beberapa gambar ya yang menampilkan beberapa bentuk dari alternator dan komponen-komponennya yang menyebabkan alternator bisa bekerja dengan baik, yaitu menghasilkan arus listrik ya dengan cara merubah energi gerak putar dan menjadi energi listrik. Nah, marilah kita bahas beberapa komponen yang ada di dalam alternator beserta fungsinya. Yang pertama adalah rotor. Rotor terbagi beberapa komponen. Yang pertama adalah kuku magnet, ya. Kemudian yang kedua rotor coil, dan yang ketiga adalah poros, ya. Poros rotor atau poros alternator. Kemudian rotor berfungsi untuk menghasilkan medan magnet. Kuat medan magnet yang dihasilkan tergantung besarnya arus listrik yang mengalir ke rotor coil. Jadi rotor itu bertugas menghasilkan magnet dengan cara rotor coilnya ini dialiri listrik dari baterai. Setelah dialiri listrik dari baterai, maka akan timbul kemagnetan. Besar kecilnya kemagnetan tergantung dari arus yang mengalir dari baterai ke rotor coil. Nah, yang mengatur besar kecilnya listrik yang mengalir ke rotor coil dari baterai ada yang namanya regulator. Kemudian yang kedua adalah stator. Stator terbagi menjadi dua komponen, yaitu stator core atau inti stator, inti besinya, kemudian stator coil. Stator berfungsi sebagai kumparan yang menghasilkan listrik saat memotong medan magnet yang dihasilkan rotor. Jadi stator ini bertugas menghasilkan listrik apabila lilitannya ini memotong atau terpotong garis gaya magnet yang dihasilkan oleh rotor. Ya, jadi tadi ini rotor bertugas menghasilkan magnet. Kemudian apabila ada kemagnetan itu pasti di sekitar magnet, di sekitar rotor ini, kuku-kuku rotor ada garis gaya magnet. Nah, pada saat ini berputar, maka garis gaya magnetnya akan terpotong oleh
stator koil oleh lilitan stator. Nah, pada saat lilitan stator ini memotong garis gaya magnet yang dihasilkan rotor, maka lilitan akan timbul arus listrik. Kemudian rangkaian stator itu ada dua, yaitu model delta dan model Y. Adapun ciri-cirinya model delta itu terdapat 3 terminal, ya. Terdapat 3 terminal dan ketiga terminal itu dihubungkan ke dioda untuk arus yang dihasilkan oleh stator koil ini disearahkan terlebih dahulu. Setelah disearahkan menjadi arus DC yang awalnya arus AC, kemudian dialirkan ke baterai. Adapun rangkaian stator model Y, ya, ciri-cirinya mempunyai 4 terminal. 4 terminal. Kemudian ketiga terminal dihubungkan ke dioda dan yang satu terminal itu dihubungkan ke terminal N pada alternator maupun regulator yang nantinya akan mengalirkan listrik ke terminal L pada lampu indikator. Kemudian dioda atau dioda rectifier. Dioda berfungsi untuk mengarahkan arus AC yang dihasilkan oleh stator menjadi arus DC. Di samping itu juga berfungsi untuk menahan agar arus dari baterai tidak mengalir ke stator koil. Karena sifat diode adalah meneruskan arus listrik satu arah. Ya, sekali lagi, diode itu selain untuk mengarahkan arus AC menjadi DC, juga untuk menahan agar arus tidak mengalir dari baterai ke stator koil, dikarenakan sifat diode yaitu meneruskan arus listrik satu arah. Pada alternator jumlah diode ada yang 6 atau ada yang 9. Menurut pemasangannya, diode ini dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu dioda positif dan dioda negatif. Metode pembeda diode positif dan negatif saat terpasang pada dudukannya dengan ciri-ciri dioda negatif terhubung dengan plat pemegang bodi dioda, dibautkan langsung ke bodi alternator tanpa isolator. Sedangkan pada dioda positif, plat pemegang bodi dioda yang dipasang ke rumah alternator dengan menggunakan isolator. Cara membedakan dioda akan lebih akurat apabila menggunakan ohmmeter. Prinsip kerja penyarah arus listrik yang dihasilkan stator koil pada alternator adalah sebagai berikut. Saat rotor alternator berputar, maka terjadi induksi elektromagnetik karena stator koil memotong garis gaya magnet yang dihasilkan rotor. Kemudian ujung stator koil A, ujung stator koil A negatif dan ujung stator koil C menghasilkan arus positif. Arus yang dihasilkan stator koil C disearahkan oleh dioda positif, ya, dioda positif C, ya, kemudian dialirkan ke baterai. Kemudian rotor terus berputar sehingga stator koil C yang tadinya menghasilkan arus positif, ya, C menghasilkan arus positif, menjadi menghasilkan arus negatif. Menjadi arus negatif. Awalnya positif, karena putaran terus berlanjut, stator koil C menghasilkan arus negatif. Arus positif yang dihasilkan oleh stator koil B disearahkan oleh dioda positif D, kemudian dialirkan ke baterai. Demikian seterusnya, sehingga secara bergantian stator koil menghasilkan gelombang listrik dan disearahkan oleh dioda
selisih gelombang satu dengan yang lain yaitu sekitar 120 derajat. Komponen yang selanjutnya adalah brush atau sikat. Brush atau sikat berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari regulator ke rotor koil, Sikat berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari regulator ke rotor koil. Pada alternator terdapat dua sikat, yaitu sikat positif yang berhubungan dengan terminal F pada alternator dan sikat negatif berhubungan dengan bodi alternator dan terminal E. Sikat selalu akan berhubungan dengan slip ring. Saat rotor berputar terjadi gesekan antara slip ring dan sikat, sehingga akan terjadi keausan pada sikat. Sikat merupakan bagian yang sering menjadi penyebab gangguan pada alternator karena cepatnya keausan pada sikat akibat bergesekan secara terus-menerus dengan slip ring. Sikat yang sudah pendek menyebabkan tekanan pegas sikat melemah sehingga dapat menyebabkan aliran listrik ke rotor koil juga akan berkurang. Berkurangnya aliran listrik ke rotor koil menyebabkan kemagnetan rotor berkurang dan listrik yang dihasilkan alternator juga akan menurun. Sikat yang sudah habis dapat menyebabkan aliran listrik ke rotor koil juga terputus, magnetannya rotor hilang, dan alternator pastinya tidak dapat menghasilkan listrik sehingga tidak terjadi proses pengisian ke baterai. Maka dari itu segera periksa sikatnya periksa panjang sikatnya sehingga tidak menyebabkan permasalahan pada sistem pengisian. Kemudian yang selanjutnya adalah uli. Uli itu berfungsi untuk memindahkan tenaga putar dari mesin ke alternator melalui V-bell. Jadi putaran mesin dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik oleh alternator melalui drive bell. Proses pemindahan putaran mesin melalui puli mesin, kemudian V-bell dan puli alternator. Selanjutnya adalah kipas atau fan. Kipas ini berfungsi untuk mendinginkan komponen alternator, yaitu diantaranya diode dan kumparan pada alternator, sehingga akan tidak cepat panas yang menyebabkan terbakarnya komponen-komponen tersebut. Selanjutnya kita bahas komponen yang namanya regulator, yang berfungsi untuk mengatur arus dan tegangan yang dihasilkan oleh alternator. Arus yang dihasilkan alternator sampai putaran 2000 sebesar 10 ampere atau kurang. Namun saat beban lampu dihidupkan, maka arus yang dihasilkan pada saat putaran 2000 sebesar sekitar 30 ampere atau lebih, sesuai kapasitas dari alternator dan beban listriknya. Tegangan yang dihasilkan alternator dijaga biar tetap stabil, yaitu di sekitar 13,8 sampai 14,8 volt dengan cara mengatur kemagnetan pada rotor koil. Jadi walaupun putaran mesin lagi naik turun, akan tetapi listrik yang dihasilkan oleh alternator akan selalu tetap stabil. Kemudian regulator mempunyai dua jenis, yaitu regulator mekanik dan IC regulator. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu regulator mekanik. Regulator mekanik mempunyai 6 terminal, yaitu terminal E, F, N, B, G, dan L. Pada regulator ini terdiri dari dua bagian, yaitu voltage regulator yang berfungsi untuk mengatur arus dan tegangan pengisian, dan voltage relay yang berfungsi untuk mengatur hidup dan matinya lampu indikator.
sebagai indikasi berfungsinya sistem pengisian. Dan regulator mekanik itu mempunyai dua tipe, yaitu tipe A dan tipe B. Perbedaannya pada letak dari terminal yang ada di regulator. Kalau yang tipe A itu IG, urutannya yang pertama adalah IG, NF, EL, dan B. Di tipe yang B itu yang pertama B, kemudian L, dan terminal E, dan selanjutnya yang bagian bawah yaitu terminal F, N, baru terminal IG. Hanya perbedaannya letak dari terminal pada regulator. Kemudian bagaimana cara menentukan terminal regulator mekanik 6 terminal? Yang pertama, tentukan bagian mana voltage regulator terlebih dahulu dan bagian mana voltage relay. Voltage regulator mudah dikenali karena mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai resistor. Kemudian yang kedua, identifikasi terminal pada voltage regulator, di mana voltage regulator mempunyai 3 terminal, yaitu IG, F, dan E. Sedangkan voltage relay mempunyai 3 terminal juga, yaitu B, L, dan N. Jadi sekali lagi kalian tentukan dulu lilitan yang ada di dalam voltage regulator, yang di dalam regulator, mana yang voltage regulator, mana yang voltage relay. Voltage regulator mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai resistor. Nah, setelah ketemu, maka voltage regulator itu mempunyai terminal IG, F, dan E, yang mana ciri-ciri setiap terminal tersebut yaitu terminal IG mempunyai ciri-ciri berhubungan dengan resistor, dapat platina tepi saat normal atau belum bekerja, posisi menempel dengan platina tengah. Kemudian terminal F, ciri-cirinya adalah berhubungan dengan resistor, dapat platina tengah. Dan yang terminal E berhubungan dengan massa atau bodi regulator dan berhubungan dengan ujung kabel lilitan voltage regulator maupun ujung lilitan voltage relay. Kemudian selanjutnya identifikasi terminal yang ada di voltage relay, yang mana voltage relay tidak mempunyai hubungan dengan resistor. Di mana pada voltage relay mempunyai 3 terminal, yaitu yang pertama adalah terminal B, dan ciri-cirinya berhubungan dengan platina tepi saat normal, belum bekerja, posisi tidak menempel dengan platina tengah pada voltage relay. Kemudian terminal L berhubungan dengan platina tengah voltage relay. Dan terminal N itu berhubungan dengan kabel lilitan voltage relay. Nah, itulah ciri-ciri setiap terminal yang ada pada regulator. Pada alternator terdapat 4 terminal, yaitu terminal B, terminal E, F, dan terminal N. Terminal B merupakan terminal output alternator yang dihubungkan ke baterai, beban, dan regulator terminal B. Jadi alternator mempunyai 4 terminal, yaitu terminal B, terminal B, E, F, dan N. Dan terminal B alternator itu dihubungkan ke terminal B alternator dan juga ke terminal positif pada baterai dan beban pada sistem kelistrikan.
Jadi sekali lagi terminal B itu adalah output listrik yang dihasilkan oleh alternator, yang mana terminal B dihubungkan ke sistem-sistem kelistrikan yang membutuhkan, dan juga ke positif baterai, dan juga ke terminal B pada regulator. Kemudian terminal F alternator berhubungan dengan sikat positif. Kemudian terminal E berhubungan dengan sikat negatif. Ya, terminal E berhubungan dengan sikat negatif ya, yang ada di dalam alternator. Kemudian bodi alternator dan terminal E regulator. Ya. Jadi sekali lagi terminal E alternator akan berhubungan dengan sikat negatif yang ada di dalam alternator, kemudian berhubungan dengan bodi alternator dan terminal E pada regulator. Terminal E pada regulator. Dan terminal F berhubungan dengan sikat positif, terminal F berhubungan dengan sikat positif, dan dihubungkan ke terminal F regulator. Kemudian terminal N berhubungan dengan netral stator coil. Saat alternator menghasilkan listrik, maka terminal N juga menghasilkan listrik, dan listrik yang dihasilkan terminal N dialirkan ke regulator terminal N untuk mematikan lampu indikator pengisian akibat di dalam lampu indikator bertemu dua arus tegangan yang sama, yaitu dari terminal N alternator dan positif baterai. Sifat arus bertemu dengan tegangan yang sama, maka akan saling meniadakan. Kemudian pada regulator terdapat 6 terminal. Pada regulator terdapat 6 terminal, yaitu B, E, F, N, I, G, dan L. 4 dari 6 terminal tersebut berhubungan dengan terminal pada alternator, yaitu B, F, E, dan N. Dan 2 terminal regulator lainnya, yaitu terminal IG dan terminal L, berhubungan dengan terminal IG kunci kontak dan lampu indikator. Demikian penjelasan dari saya terkait dengan komponen atau konstruksi dari sistem pengisian dan konstruksi dari alternator dan juga regulator. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih, tetap semangat, selalu jaga kesehatan, selalu pelajari video yang sudah saya sampaikan dan matangkan dengan materi yang ada di PDF. Kalau sudah matang, sudah paham, silakan uji kemampuan kalian dengan cara mengisi atau mengerjakan tugas yang sudah saya siapkan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.